Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran farmakognosi untuk kelas 12 di semester ganjil. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang sirup, lalu ada juga olea volatilia atau minyak atsiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang olea pinguia atau minyak lemak. Nah, jadi pada materi olea pinguia ini secara pengetahuan, siswa diharapkan mampu menerapkan pembuatan sediaan sirup dan atau sediaan olea pinguia dan sediaan olea volatilia. Selain itu, secara keterampilan, siswa diharapkan mampu membuat sediaan sirup dan atau sediaan olea pinguia atau sediaan olea volatilia. Jadi untuk minyak lemak ini atau olea pinguia, kalian akan mempelajari tentang pengertian, karakteristik, contoh, cara pembuatan, kemudian bahan-bahan yang diperlukan apa saja, dan cara pembuatannya. Nah, jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, secara pengertian, olea pinguia atau yang kedepannya kita sebut saja sebagai minyak lemak, itu merupakan gliserida asam lemak bersuku tinggi. Karakteristiknya dia itu tidak mudah menguap. Kalau minyak itu biasanya cair pada suhu kamar. Misalkan kalian lihat saja minyak sayur yang ada di dapur mamahnya, itu pada suhu biasa dia bentuknya cair. Sedangkan kalau lemak itu padat pada suhu kamar. Misalkan kalau kalian di lab farmasi itu bisa melihat oleum kakao yang biasanya dibuat untuk suppositoria, itu bentuknya padat pada suhu yang biasa atau suhu kamar. Nah, olea pinguia ini atau minyak lemak ini mudah teroksidasi oleh udara. Nah, kalau dia teroksidasi itu menghasilkan bau tengik. Untuk pembuatan dan kegunaannya, pembuatan minyak lemak ini dapat melalui cara pengempaan atau pemerasan, atau cara kedua yaitu ekstraksi menggunakan pelarut organik. Untuk pemerasannya ada cara dingin, cara biasa, dan cara panas. Lalu selanjutnya kita akan membahas 5 contoh tentang minyak lemak, mulai dari oleum arachidis sampai oleum sesame. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang pengertian dan karakteristik. Nah, jadi minyak lemak ini merupakan bagian dari lemak. Lemak itu sendiri merupakan ester asam lemak tinggi dengan alkohol. Nah, alkohol yang membentuk minyak lemak adalah gliserol, sehingga disebut juga dengan istilah gliserida. Karena kan alkohol itu banyak jenisnya ya. Ada yang misalkan etanol, yang etil alkohol, ada juga yang propil alkohol, dan banyak jenis alkohol lainnya. Nah, jenis alkohol yang membentuk dari minyak lemak ini adalah jenis gliserol, makanya dia disebut sebagai gliserida. Nah, jika alkohol yang membentuk minyak lemak ini adalah alkohol suku tinggi seperti setil alkohol atau miristil alkohol, lemak tersebut juga disebut sebagai wax atau malam. Malam ini mirip seperti lilin. Kemudian kita masuk ke penggolongan minyak. Jadi minyak itu ada dua, minyak yang dapat mengering dan minyak yang tidak dapat mengering. Kalau untuk yang dapat mengering, contohnya adalah oleum rini dan oleum ricini atau minyak jarak. Sedangkan untuk minyak yang tidak dapat mengering itu contohnya adalah oleum arachidis, oleum olivarum, oleum amygdalarum, dan oleum sesame atau minyak wijen. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik minyak lemak. Jadi minyak lemak ini bisa berasal dari tumbuhan, bisa juga berasal dari hewan. Nah, pengolahannya bisa menggunakan mesin atau tradisional, menggunakan tangan. Kemudian minyak lemak ini lebih kental dan padat dibandingkan dengan minyak yang kita bahas sebelumnya yaitu olea volatilia atau minyak atsiri. Nah, seperti yang kalian tahu, lemak itu tidak bisa bercampur dengan air. Kalaupun dia bercampur, maka akan menghasilkan titik-titik air yang menggumpal. Jadi kalau kalian bayangkan, kalian tuangkan minyak ke atas air, lalu kalian kocok-kocok, itu kelihatannya tercampur, tapi sebenarnya jika kalian perhatikan, ada titik-titik minyak yang berada di antara air tersebut. Jadi dia tidak bisa bercampur antara minyak dengan air.
Selanjutnya, minyak lemak itu tidak mudah menguap, beda dengan olea volatilia atau minyak atsiri kemarin. Minyak atsiri itu sifatnya sangat mudah menguap, sedangkan minyak lemak itu tidak mudah menguap. Nah, pada suhu kamar, minyak itu berbentuk cair, sedangkan lemak itu berbentuk semi padat atau padat. Nah, jadi itu perbedaan antara minyak dengan lemak. Kemudian mudah teroksidasi oleh udara, menghasilkan bau yang tengik. Nah, umumnya minyak tumbuhan itu berbentuk cair pada suhu kamar, tetapi ada juga yang padat. Contohnya adalah lemak coklat. Nah, sebaliknya untuk lemak hewan umumnya berbentuk padat pada suhu kamar, tetapi ada juga yang cair, contohnya minyak hati ikan. Jadi, kalau misalkan yang berasal dari tumbuhan itu pada umumnya bentuknya cair. Kalau yang berasal dari hewan itu pada umumnya bentuknya padat. Nah, selanjutnya gliserida dari asam lemak tak jenuh biasanya cair, sedangkan gliserida dari asam lemak jenuh itu biasanya padat. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan dan penyimpanan. Jadi untuk pembuatan minyak lemak ini ada dua cara. Yang pertama adalah pengempaan atau pemerasan, dan yang kedua adalah ekstraksi dengan pelarut organik. Nah, pengempaan ini ada tiga cara. Cara dingin, cara biasa, dan cara panas. Kalau cara dingin, minyak lemak yang dihasilkan itu disebut dengan virgin oil atau cold press oil. Contohnya adalah oleum olivae dan oleum Eucharist acelli. Nah, mungkin kalian di lab sering melihat oleum Eucharist acelli ini adalah minyak ikan. Jadi minyak ikan itu dihasilkan dengan proses pemerasan pada cara dingin. Kemudian ada cara biasa, itu pemerasannya dilakukan pada suhu biasa atau suhu kamar. Contohnya oleum arachidis dan oleum ricini. Oleum ricini ini adalah minyak jarak. Kemudian ada cara panas. Hasil minyak lemak yang dibuat melalui proses pemerasan atau pengempaan menggunakan suhu yang panas itu disebut dengan hot press oil. Contohnya adalah oleum kakao dan oleum kokos. Jadi minyak lemak itu minyak coklat maksudnya itu diperoleh menggunakan pemerasan cara panas. Selanjutnya ada proses ekstraksi dengan pelarut organik. Jadi untuk ekstraksi dengan pelarut organik ini dia memisahkan si minyak lemaknya itu dengan cara dipanaskan di dalam air mendidih. Nah, kemudian saat dia dipanaskan, lemaknya itu akan meleleh dan naik ke permukaan, sehingga dapat dipisahkan dengan cara didekantasi. Nah, kenapa dia naik ke permukaan? Jadi karena BJ-nya si minyak ini itu lebih rendah dibandingkan BJ air. Sifat minyak dan air kan tidak tercampur, BJ-nya juga berbeda, bobot jenisnya berbeda. Jadi, jika ada dua zat yang bobot jenisnya berbeda, yang ada di atas adalah BJ yang lebih rendah, sedangkan yang ada di bawah adalah BJ yang lebih tinggi. Nah, karena minyak BJ-nya lebih rendah dibanding dengan air, maka pada saat minyak itu dilelehkan, lemak itu dilelehkan, ia akan berada di lapisan yang paling atas. Jadi nanti bagian lapisan atasnya itu bisa diambil dan dipisahkan dari air. Selanjutnya ini ada beberapa contoh gambar ya untuk prosesnya. Alat-alat yang digunakan ini adalah contoh mesin pemeras. Jadi ini mesin pemeras biasa. Nanti simplisianya kalian masukkan ke dalam corong yang di sini, kemudian nanti di bagian sini itu ada proses pemerasan yang dilakukan oleh mesin sehingga dihasilkan cairan minyak lemak yang ditampung di wadah yang ada di bawahnya. Nah, ini proses pemerasan. Syaratnya adalah kandungan minyaknya harus banyak, jelas. Sama seperti minyak atsiri. Syaratnya kalau melalui pemerasan kandungan minyaknya harus banyak. Karena kalau sedikit, bagaimana minyaknya bisa keluar saat diperas. Selanjutnya ini untuk penyimpanan minyak lemak itu disimpannya dalam kondisi baik, dalam wadah tertutup baik, terisi penuh dan terlindung dari cahaya. Kenapa harus terisi penuh? Karena untuk mencegah terjadinya oksidasi, karena udara yang masuk apabila dia tidak terisi penuh itu dapat menyebabkan oksidasi. Jadi salah satu penyebab oksidasi.
Nah, selanjutnya ini ada identifikasi dari minyak lemak. Jadi bisa diidentifikasi menggunakan kertas. Jadi bahan yang dicek itu ada atau tidak minyak lemaknya itu dioleskan pada kertas. Kalau ada, dia pasti meninggalkan noda lemak, sama seperti kalau kalian bayangkan kalian teteskan minyak ke atas kertas, pasti menimbulkan bekas yang berbeda, yang khas dibandingkan dengan air atau cairan lainnya. Kemudian untuk persyaratan minyak lemak itu yang pertama dia harus jernih, kemudian harus cair untuk minyak lemak, dan untuk lemak biasanya padat, tidak berbau asin ataupun tengik. Lalu yang kedua, secara umum itu minyak lemak itu mudah larut dalam pelarut organik, contohnya adalah kloroform, eter, dan eter minyak tanah. Kemudian minyak lemak itu tidak diperbolehkan mengandung bahan-bahan yang melebihi dalam batas. Jadi minyak mineral, minyak harsa, dan minyak asing lainnya, senyawa belerang, dan logam berat. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kegunaan minyak lemak, mulai dari zat tambahan, pelarut sediaan, sebagai obat, bahan pembuat sabun, makanan berkalori tinggi, dan emulien atau pelicin. Nah, ini ada beberapa contoh minyak lemak, bisa kalian baca. Ada minyak kacang, minyak coklat, minyak ikan, minyak jarak, dan minyak wijen. Nah, ini di keterangan ini ada juga proses bagaimana minyak itu dihasilkan. Misalkan untuk minyak coklat itu diperoleh melalui pemerasan biji coklat yang telah dikupas dan dipanggang. Ini bisa kalian baca. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran minyak lemak kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya di chat WA.